Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raufik Hamdan Rohman. Saya merupakan guru di SMP Kiai Haji Ahmad Thohir ini, dan saya mengampu pembelajaran PKN yang akan mengajar kelas 7 dan kelas 8. Baik, untuk saat ini saya akan menyampaikan materi MPLS tentang pramuka. Kita akan membahas mulai dari pengertian pramuka, kegiatan pramuka, serta sejarahnya, kemudian serta manfaatnya dalam mengikuti kegiatan pramuka. Baik, yang pertama kita langsung masuk ke materi pramuka. Kita akan membahas tentang pengertian dari pramuka itu sendiri. Pramuka sendiri merupakan arti dari Praja Muda Karana, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu secara pengertiannya merupakan orang-orang muda yang suka berkarya. Pramuka di Indonesia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu pramuka siaga. Pramuka siaga ini mulai dari usia 7 sampai 10 tahun. Kalau di sekolah biasanya mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD atau MI. Kedua yaitu pramuka penggalang. Pramuka penggalang ini berusia 11 sampai dengan 15 tahun, yang dimulai dari kelas 4 SD sampai dengan SMP, usia SMP. Selanjutnya yang ketiga ada pramuka penegak. Pramuka penegak ini mulai dari usia 16 tahun sampai 20 tahun. Artinya pada usia SMA. Kemudian yang terakhir adalah pramuka pandega, usia di atas 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, itu merupakan istilah dari macam-macam tingkatan pramuka. Selanjutnya, kalau kegiatan kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Jadi pendidikannya bukan hanya di sekolah saja atau di lingkungan keluarga, tapi di luar, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan, yang tentunya kegiatan tersebut berguna untuk membentuk karakter dari siswa-siswi yang mengikuti kegiatan pramuka, dan tujuannya agar membentuk akhlak budi pekerti yang luhur. Kepramukaan sendiri merupakan sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi nanti diharapkan semua yang mengikuti pramuka akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakatnya nanti. Jadi jangan ragu untuk mengikuti pramuka, karena dengan pramuka nanti kalian akan belajar banyak hal, mulai dari pembelajaran tentang akhlak, mulai budi pekerti dan segala sesuatunya. Selanjutnya kamu akan belajar mengenai banyak keterampilan yang akan bisa bermanfaat untuk di masyarakat nanti. Selanjutnya merupakan sejarah gerakan pramuka atau kepanduan. Dulu gerakan pramuka di Indonesia bukan langsung menjadi nama pramuka, tapi yang pertama yaitu adalah gerakan kepanduan, dan dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Nationale Pandervederij-Organisatie atau NPO yang dibuat oleh Belanda di Bandung. Dan pada tahun yang sama juga didirikan di Jakarta yaitu Young Indonesische Panpadvederij-Organisatie atau disingkat JIPO. Nah, itu merupakan gerakan pramuka pertama dan berlangsung hingga sekarang. Selanjutnya,
tujuan dari pramuka itu sendiri adalah yang pertama, membentuk kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, dan sehat jasmani dan rohani. Karena dari pramuka tersebut kegiatannya dilakukan di luar yang pasti melibatkan fisik, serta nanti juga ada kegiatan kerohanian pula. Selanjutnya yang kedua adalah mencetak warga negara yang berjiwa Pancasila. Karena dasar dari kegiatan pramuka, pembelajarannya merupakan dasar-dasar dari Pancasila. Berjiwa warga negara yang setia, patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, dan dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri dan bersama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara, sehingga memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Gerakan pramuka berdasarkan prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Kemudian, peduli terhadap dirinya sendiri, taat kepada kode kehormatan pramuka, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, metode kepramukaan merupakan cara belajar yang interaktif progresif. Maksudnya interaktif progresif ini, jadi semua orang itu yang mengikuti kegiatan pramuka, programnya itu sangat menarik dan tidak membosankan karena kegiatannya dilakukan di luar sekolah atau luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, metode tersebut yaitu tentang pengamalan kode kehormatan pramuka. Kemudian metodenya dengan belajar sambil melakukan, jadi tidak hanya mencatat, karena materi pramuka tidak hanya mencatat saja, semua keterampilan bisa kamu pelajari di pramuka. Kemudian kegiatannya ketika belajar kamu berkelompok, melakukan kerjasama, kemudian kamu bisa berkompetisi dengan teman-teman kamu. Kegiatan yang menarik dan menantang karena kegiatannya berada di luar sekolah, kita bisa outbound ataupun kegiatan yang lainnya yang menantang kegiatan di alam terbuka. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Selanjutnya, adanya penghargaan berupa tanda kecakapan. Nanti bila kamu sudah menyelesaikan suatu kecakapan atau keterampilan, nanti akan ada suatu lencana atau tanda kecakapan yang akan ditempel pada seragam kamu dan menandakan bahwa oh berarti kamu sudah menyelesaikan atau mahir pada bidang tersebut. Dan nanti di pramuka nanti akan menjadi satuan terpisah atau kelompoknya terpisah, bukan dicampur antara putra dan putri, tapi nanti akan menjadi satuan terpisah. Jadi kelompok putra sendiri, kelompok putri sendiri, yang nanti ketika dalam kelompok akan dibedakan dengan nama-nama yang sudah diatur. Terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.